Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk pada materi table manner. Jadi, pada makanan internasional, yaitu ada makanan kontinental serta ada makanan oriental. Nah, yang kemarin kita sudah membahas mengenai makanan kontinental, sehingga hari ini kita akan membahas mengenai table manner pada makanan kontinental. Materi yang akan kita bahas antara lain dari pengertian, cara duduk, cara menggunakan napkin, cara meletakkan alat makan, cara makan sup, serta aturan table manner. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mengikuti aturan makan sesuai dengan etikanya, misalnya pada saat pertemuan penting atau saat ada jamuan makan malam yang formal. Tapi mungkin ada juga yang belum pernah mengikuti. Jadi di sini kita akan pelajari bersama-sama. Apa itu table manner? Table manner adalah tata cara makan, di mana hal tersebut melingkupi bagaimana cara duduk, cara menggunakan peralatan makan, dan etika yang diterapkan ketika makan. Kita awali dari cara duduk. Jadi pada table manner ini, tempat duduk pun ada aturannya. Bisa kita lihat yang di gambar sebelah kanan ini, bahwa urutan tempat duduknya ada aturannya untuk table manner. Yang paling atas ini adalah host atau pemilik rumah. Kemudian pemilik rumah yang kedua, misal ini adalah suami, host yang pertama, kemudian istrinya ada di sini, host kedua ada di seberang dari host yang pertama. Kemudian di bagian sesuai dengan arah jarum jam, di sini adalah guest of honor atau tamu kehormatan yang pertama, kemudian di sini adalah tamu kehormatan yang kedua. Nah, kemudian dalam pemberian makanannya atau penyajian makanannya, serving order startnya ini dimulai dari tamu kehormatan yang pertama. Jadi bukan dimulai dari host, tapi dimulai dari guest of honor yang pertama. Kemudian berlanjut ke host yang kedua, lalu ke guest of honor yang kedua, kemudian baru ke host yang pertama. Begitu. Nah, kemudian di gambar sebelah kiri ini adalah etika dari penyajiannya, bahwa makanan akan disajikan dari sebelah kiri tempat duduk. Kemudian ketika pergantian makanan, tempat makanan ini nanti akan diambil dari sebelah kanan dari orang yang duduk. Begitu. Jadi tempat duduk maupun cara penyajiannya itu ada aturannya. Kemudian cara duduk yang benar itu adalah harus duduk dengan posisi badan yang tegap dan rapi, jadi tidak boleh bungkuk. Lalu cara menggunakan napkin atau serbet. Jadi pada table manner, napkin atau serbet ini pasti sudah disediakan di setiap meja di depan masing-masing peserta perjamuan. Kalian bisa ambil napkin tersebut, kemudian kalian letakkan pada pangkuan kalian. Ingat, diletakkan di pangkuan, bukan diletakkan pada kerah baju seperti ini. Kemudian jika serbetnya berukuran terlalu besar, kalian bisa lipat, boleh berupa bentuk persegi maupun segitiga. Lalu cara menggunakan napkin yang tepat adalah kalian tap-tap atau kalian tepukan pelan-pelan pada area yang perlu kalian bersihkan, bukan dengan cara mengelap keseluruhan seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, kemudian jika kalian ingin pergi ke toilet sebentar atau kalian ingin menjemput teman kalian sebentar, kalian bisa letakkan napkin pada tempat duduk kalian. Bukan diletakkan di meja maupun di punggung kursi, tapi kalian letakkan pada kursi pada tempat duduk kalian. Lalu saat kalian sudah selesai makan, letakkan napkin di sebelah kiri dari piring dan diletakkan yang rapi. Bukan kemudian diacak-acak seperti pada gambar di sebelah kiri ini. Kemudian cara meletakkan alat makan. Cara meletakkan alat makan ini berbeda-beda. Ini ada breakfast, lunch, dinner. Ini cara European, ini formal, ini yang brunch. Apa itu brunch? Brunch adalah gabungan dari breakfast dan lunch. Jadi ketika diadakan di tengah-tengah, kadang ada perjamuan yang berupa brunch, yaitu di jam-jam sekitar jam 10. Jadi dia di antara breakfast dan lunch. Nah, tapi yang akan kita pelajari adalah yang ini, yang pada perjamuan yang formal. Berikut adalah cara meletakkan alat makan pada jamuan makan malam yang formal. Ada berbagai macam alat makan
Bisa kalian lihat di sini ada dessert spoon, ada dessert fork, ada butter plate dan butter knife, kemudian ada salad fork, dinner fork. Di sebelah kanan piring ada knife, salad knife, spoon, soup spoon, serta oyster fork. Lalu pada piringnya juga ada berbagai macam, ada dinner plate, salad plate, soup plate, serta napkin. Nanti urutan makannya dari mana? Seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, bahwa urutan makanannya adalah appetizer, main course, baru kemudian dessert. Lalu cara meletakkan alat makan ini juga ada artinya masing-masing. Saat kalian pause atau saat kalian hanya akan hendak pergi sebentar, kalian bisa meletakkan alat makan seperti ini. Tidak disilangkan, tapi diletakkan pada bagian atas dengan saling berdiagonal seperti ini. Kemudian jika disilangkan, ketika disilangkan, yang disilangkan adalah bagian tengahnya, maka ini artinya adalah ready for second plate atau sudah siap untuk hidangan berikutnya. Kemudian jika kalian ingin memuji chef atau makanannya menurut kalian enak sehingga kalian ingin memuji chef yang membuat makanannya, maka kalian bisa berikan pujian dengan cara meletakkan alat makan sebagai berikut. Kalian letakkan secara horizontal. Kemudian ketika sudah selesai makan, kalian bisa letakkan dengan posisi diagonal seperti ini. Lalu ketika kalian tidak menyukai makanannya atau makanannya kalian rasa tidak enak, kalian bisa berikan penilaian dengan cara meletakkan alat makannya dari ujung ke ujung disilangkan seperti ini. Jadi ketika kalian menyilangkan pada bagian tengah, artinya adalah sudah siap untuk hidangan berikutnya. Sedangkan ketika kalian menyilangkan pada bagian ujung, itu artinya kalian tidak menyukai hidangannya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam meletakkan alat makannya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa pelajari, kalian bisa lihat video berikut. Cara makan sup. Jadi pada table manner, cara makan supnya adalah kalian arahkan sendoknya menjauh dari kalian. Jadi gerakannya adalah dari sini lalu diarahkan ke sini. Seperti itu. Kemudian untuk mengambil bagian yang terakhir, kalian bisa miringkan piring supnya ke arah badan kalian. Lalu begini cara meletakkan sendok pada aturan makan sup. Ketika belum selesai, kalian bisa letakkan sendok pada mangkuk sup kalian, dan jika sudah selesai, kalian bisa letakkan sendok pada luar mangkuk sup kalian.
Kurang lebih aturan table manner adalah seperti ini. Kalian bisa perhatikan do dan don't-nya, mana yang boleh kalian lakukan dan mana yang tidak boleh kalian lakukan. Dari yang pertama, saat duduk. Posisi duduk pastikan tegap, tidak bungkuk. Kemudian saat makan, pastikan kalian makan dengan mulut tertutup, tidak dengan mulut terbuka. Dan pastikan saat kalian makan juga tidak bersuara atau ngecap. Kemudian posisi tangan kalian saat makan pastikan berada di pangkuan kalian atau tidak berada di atas meja. Jangan sampai siku kalian diletakkan di atas meja seperti ini. Kemudian juga jangan mengambil makanan yang terlalu jauh dari meja kalian. Lalu ini adalah aturan mengambil supnya, pastikan arahkan ke arah yang menjauh dari kalian. Lalu arahkan sendok ke arah mulut kalian, jadi bukan kemudian kalian yang mendekatkan badan kalian ke supnya, tapi kalian arahkan sendok menuju ke mulut kalian. Kemudian jangan gunakan serbet dengan cara mengelap seluruh mulut kalian, tapi hanya kalian tap-tap pada bagian yang perlu kalian bersihkan. Kemudian ini juga ada aturan dari peletakan tempat makannya seperti yang tadi sudah kalian lihat. Atau lebih lengkapnya, perhatikan video berikut. Table manner. Table manner adalah aturan etika yang digunakan saat makan dan juga mencakup menggunakan peralatan makan. Kami juga akan menyajikan video tentang bagaimana cara menggunakan table manner yang benar dan juga salah. Berikut videonya. Pertama, saat duduk, mundurkan kursi terlebih dahulu dan jangan sampai berbunyi. Lalu, majukan kursi jika terlalu jauh dengan meja makan. Selanjutnya, ambil serbet makan untuk ditaruh di atas pangkuan paha agar makanan tidak jatuh ke baju dan berfungsi untuk mengelap mulut jika kotor. Tunggu dengan tenang saat makanan tiba dan tangan tetap harus di bawah meja. Cara memegang sendok dan garpu dengan benar, yaitu pegang bagian ujungnya. Ini contoh duduk yang salah, dan jangan menaruh tangan di atas meja. Salah. Tidak boleh menyilangkan kaki, walaupun tidak terlihat oleh orang lain. Kita juga jangan sampai mengibaskan kain, karena bisa mengganggu orang di sekitar kita. Ini contoh yang salah ya teman-teman, jangan ditiru. Jangan memegang sendok dan garpu dengan cara menggenggam. Pertama, saat kita memakan buah salad, ambil dengan garpu dan jangan ragu-ragu saat memakannya. Serta usahakan tidak terlihat mengunyah atau mengecap saat makan. Gunakan serbet dengan perlahan dan gemulai, lalu taruh kembali di atas pangkuan kita. Ini contoh yang salah, jangan menaruh siku di atas meja, dan jangan terlalu santai saat makan. Jika mulut kita kotor, jangan mengelap dengan tangan. Jangan sekali-kali mengambil dengan tangan, karena itu tidak sopan.
Saat kita memakan sup, ambil dengan sendok sup. Lalu, lakukan menyendok dengan seperti ini. Jika Anda ingin minum, letakkan sendok di bawah mangkuk sup. Lalu, pegang kaki gelas dengan cara seperti ini. Minum dengan secukupnya. Jangan memegang sendok sup dengan cara seperti ini. Dan jangan kepala kita langsung ke sendok atau mendekati makanan. Jangan menaruh sendok sembarangan tempat, dan jangan mengambil gelas dengan cara seperti ini. Ambil sendok dan garpu dengan cara seperti ini. Ambil makanan dengan perlahan dan kunyah secara perlahan. Usahakan tangan dan siku tidak menyentuh meja, dan jangan sampai sendok dan piring sampai berbunyi saat mengambil makanan. Dan potong untuk bagian makanan yang besar. Ini memegang sendok dan garpu yang salah. Jangan mengambil makanan seperti ini. Saat kita memakan makanan penutup, kita ambil sendok es krim di depan piring es krim. Makan secara perlahan dan nikmati. Jangan berburu-buru untuk menghabiskan makanan. Sekian teman-teman video dari saya. Semoga membantu untuk belajar table manner yang benar. Table manner adalah Oke, demikian materi mengenai table manner untuk tugas akan saya sampaikan pada Google Classroom. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.